Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Z Recap. Di masa depan, pemanasan global mengakibatkan es di kutub mencair, membuat semua daratan di bumi tenggelam. Manusia yang tersisa terpaksa beradaptasi hidup di atas lautan. Film yang akan Mimin bahas kali ini berjudul Waterworld yang rilis pada tahun 1995 lalu. Film ini disutradarai oleh Kevin Reynolds, dibintangi oleh Kevin Costner, Janet Tripplehorn, dan Tina Majorino. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Waterworld. Semoga. Di masa depan, es di kutub telah mencair, mengakibatkan semua daratan di bumi tenggelam. Beberapa orang yang selamat harus beradaptasi dengan dunia yang baru, yaitu dunia yang dipenuhi oleh air. Seorang pria yang tidak mempunyai nama, kita sebut saja Ucok, mencoba bertahan hidup di kapal miliknya. Dia mempunyai alat yang bisa mengolah air kencingnya menjadi air minum. Tiba-tiba alat di perahunya bergerak yang menandakan bahwa hasil tangkapannya sudah penuh. Ucok pun segera menceburkan diri ke dalam lautan untuk waktu yang cukup lama. Setelah urusannya selesai, Ucok pun kembali naik ke permukaan. Dia melihat seorang drifter atau pengembara yang berada di kapal lainnya. Drifter itu memberitahu kalau dia baru saja dari atol yang ada di barat. Atol adalah sebuah kota mini di lautan di mana mereka bisa melakukan perdagangan. Ucok pun merasa tertarik untuk datang ke atol itu. Dari kejauhan, mereka melihat anggota smokers atau kelompok perampok di lautan sedang mengamati mereka berdua. Drifter yang ketakutan pun kabur. Ternyata drifter itu juga diam-diam telah mencuri apel milik Ucok. Ucok pun mengembangkan layar perahunya yang ternyata sangat besar. Ucok mengambil tas yang berisi barang-barang yang baru dia dapatkan dari bawah laut. Melihat hal itu, anggota smokers pun langsung memburu mereka berdua. Dengan cerdik, Ucok menjebak drifter pencuri untuk dijarah oleh smokers. Ucok pun berhasil lolos. Singkat cerita, Ucok pun sampai di atol barat. Sebelum memasuki kota itu, para penjaga gerbang menanyakan tentang barang yang akan diperdagangkan. Awalnya Ucok menawarkan barang-barang biasa, namun ditolak oleh penjaga gerbang. Ucok pun memperlihatkan tanah yang dibawanya. Penjaga gerbang yang kaget setelah melihat tanah langsung membuka gerbang atol. Ucok pun segera memasuki atol. Penjaga gerbang memperingatkan Ucok untuk tidak membuat masalah. Dia hanya memberi Ucok waktu 2 jam di dalam atol. Di saat Ucok sedang menjual tanahnya, semua warga atol memandanginya dengan heran. Tanah merupakan sesuatu yang tidak mungkin ditemukan karena semua daratan telah tenggelam. Ucok memberitahu kalau dia mendapatkan tanah itu dari seseorang, namun orang sebelumnya tidak memberitahu dari mana tanah itu berasal. Tanah itu pun ditukarkan dengan beberapa koin untuk membeli air tawar. Di dalam kedai, seorang warga atol memberitahu seorang pedagang yang bernama North kalau ada seorang anak yang memiliki tato aneh di punggung. Tato itu konon adalah peta untuk menuju daratan. Setelah proses jual beli selesai, Ucok menuju kedai untuk membeli air tawar. Kedai itu dijaga oleh seorang wanita yang bernama Helen. North lalu menghampiri Ucok, mencoba sok akrab. Dia bertanya sudah berapa lama Ucok berlayar di lautan. Ucok menjawab kalau dia sudah 15 bulan berlayar. Seorang gadis kecil lalu keluar dari dalam kedai. Di punggungnya terlihat sebuah tato aneh. Helen yang panik menyuruh gadis yang bernama Enola itu untuk masuk ke dalam dan menutupi tatonya. North pun pergi setelah melihat Enola secara langsung. Di kedai ini, selain membeli air, Ucok juga membeli pohon tomat milik Helen. Helen membantu Ucok membawa semua barang belanjaan menuju perahunya. Helen bertanya apakah Ucok mendapatkan tanah yang barusan dari daratan. Ucok pun diam saja tidak menjawab. Ucok kemudian dicegat oleh para tetua atol yang menawarkan sesuatu padanya. Tetua menawarkan Ucok untuk menghamili seorang gadis. Karena barusan ada satu warga atol yang meninggal, jadi ada satu tempat kosong di atol. Namun ternyata Ucok menolak hal itu. Para tetua pun merasa ada yang aneh, karena jarang sekali ada pria yang menolak wanita. Apalagi setelah 15 bulan berlayar, onderdilnya pasti tidak pernah ganti oli. Tetua yang curiga kalau Ucok adalah mata-mata smokers menyuruh seseorang untuk mencegah Ucok pergi. Mereka pun berkelahi. Satu orang tewas saat bertarung dengan Ucok. Saat perkelahian terjadi, seorang petugas melihat bahwa di telinga Ucok terdapat insang. Ternyata Ucok adalah manusia yang bermutasi menjadi setengah ikan. Semua warga atol pun bersatu untuk menangkap Ucok yang telah membunuh satu warga mereka. Penjaga gerbang lalu datang untuk mendamaikan massa. Dia mengajak yang lain untuk tidak bertindak barbar. Malam harinya, seorang pria tua bernama Gregor yang bertugas menyalakan lampu di atol berusaha mencari tahu arti dari tato di punggung Enola. Namun dia selalu saja gagal. Dia tahu tato di punggung Enola adalah petunjuk yang bisa membawa mereka menuju daratan. Helen kemudian datang dan memberitahu Gregor kalau mereka harus segera pergi dari atol.
Gregor pun menolak karena dia belum bisa menemukan lokasi daratan. Walaupun dia sudah mencari di semua buku, namun dia masih belum bisa menemukan arti tato di punggung Enola. Helen dan Gregor lalu berpikir kalau Ucok pasti tahu sesuatu. Gregor pun menghampiri Ucok dengan harapan kalau Ucok tahu di mana letak daratan. Gregor takjub melihat kaki Ucok yang mempunyai selaput serta telinganya yang berinsang. Hal itu menyebabkan Ucok bisa bernafas di dalam laut seperti ikan. Gregor lalu menunjukkan gambar tato di punggung Enola dan menanyakan arti tato itu kepada Ucok. Ucok pun menjawab, dia bersedia memberitahu Gregor, namun syaratnya Gregor harus membuka kurungannya terlebih dahulu. Di saat Gregor akan membuka kurungan, penjaga gerbang meneriaki Gregor untuk segera pergi dari sana. Pagi harinya, semua warga atol berkumpul untuk menyaksikan Ucok yang akan dieksekusi mati. Ucok akan ditenggelamkan ke dalam cairan hijau yang biasanya digunakan oleh warga atol untuk mengubur warganya yang telah meninggal. Penjaga gerbang mulai menurunkan kandang tempat Ucok ditahan. Tepat sebelum kandang itu menyentuh cairan hijau, seorang penjaga gerbang berteriak kalau dia melihat sekawanan smokers yang datang hendak menyerang atol. Semua warga atol pun bersiap untuk perang melawan smokers. Deacon, pemimpin smokers, menyuruh anak buahnya untuk menjebol gerbang atol. Gerbang atol pun ditembaki dengan brutal. Serangan ini menewaskan beberapa warga atol. Ucok berusaha untuk membebaskan diri dari kandang, sementara Gregor menyiapkan balon udara yang akan digunakan untuk kabur bersama Helen dan Enola. Di luar, beberapa anggota smokers berhasil menjebol atol. Gregor lalu tak sengaja menekan tuas pengisian angin ke balonnya, padahal Helen dan Enola belum datang. Di luar, smokers menabrak kandang Ucok hingga jatuh ke dalam cairan hijau. Ucok pun merebut pisau untuk membuka pintu kandang. Helen dan Enola berlari menuju ruangan Gregor, sementara Ucok masih kesulitan membuka kandang. Helen dan Enola terkejut melihat Gregor sudah naik ke atas balon udara. Gregor pun melemparkan tali agar Helen dan Enola bisa naik, namun gagal. Gregor pun terbang meninggalkan Helen dan Enola. Enola lalu melihat Ucok yang mulai tenggelam di cairan hijau. Helen langsung menolong Ucok dengan syarat Ucok harus membawa Helen dan Enola kabur keluar dari atol. Ucok pun menyetujuinya. Setelah dikeluarkan, Ucok menyuruh Helen dan Enola membuka gerbang sementara dia menyiapkan perahunya. Ucok melihat Nord di tengah-tengah smokers. Ternyata Nord adalah mata-mata smokers yang sedang mengincar Enola. Helen dan Enola mencoba membuka gerbang, namun keduanya hampir terjatuh karena ledakan, membuat perahu Ucok tersangkut di gerbang. Ucok pun naik ke atas untuk membuka gerbang satunya, dibantu oleh Enola. Mereka bertiga akhirnya berhasil keluar dari gerbang atol. Melihat hal ini, Deacon langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Ucok. Ucok pun melempar tali pada kapal penembak milik smokers. Ucok mengarahkan kapal itu ke arah kapal milik Deacon, membuat kapal Deacon sendiri meledak. Beberapa saat kemudian, Deacon ternyata selamat dalam ledakan, namun bola mata kirinya hilang. Nord kemudian datang dan memberitahu kalau Enola berhasil lolos. Hal ini membuat Deacon marah. Dia datang ke atol ini untuk mendapatkan Enola, namun ternyata mereka gagal. Nord lalu membawa Deacon untuk menemui tetua atol yang mengetahui tentang keberadaan Enola. Tetua yang ketakutan itu memberitahu kalau Enola kabur bersama Ucok yang merupakan manusia setengah ikan dengan perahu berlayar besar. Deacon pun memerintahkan anak buahnya untuk memburu Ucok. Di lautan, Helen masih penasaran tentang asal-usul tanah yang dibawa Ucok. Helen bersikeras kalau Ucok pasti sudah pernah pergi ke daratan. Ucok yang kesal pun mengaku kalau dia memang pernah menginjak daratan. Helen pun senang luar biasa, ternyata daratan itu nyata, bukan ilusi. Namun Ucok berkata kalau dia harus membunuh salah satu di antara Helen dan Enola untuk menghemat pasokan air murni di kapalnya. Helen pun ketakutan dan memohon agar Ucok tidak membunuh Enola. Helen melakukan penawaran, sementara Enola bersembunyi di bagian dalam kapal. Di dalam kapal, Enola tak sengaja menemukan pensil warna di sana. Keesokan harinya, Ucok menemukan perahunya penuh dengan gambar hasil coretan tangan Enola. Ucok sangat marah karena Enola mencoret-coret dan mengambil barang tanpa izin. Enola tidak jerah walaupun Ucok sering memarahinya. Gadis itu masih mendekati Ucok dan berkata kalau dia tidak takut dengan Ucok, walaupun Ucok telah membunuh banyak orang. Kesal karena Enola terlalu banyak bicara, Ucok pun melempar Enola ke laut. Helen yang kaget memukul Ucok. Dia pun terjun ke laut untuk menyelamatkan Enola karena Enola tidak bisa berenang. Ucok pun kemudian membelokkan perahu dan menyelamatkan Helen dan Enola. Helen mengancam Ucok untuk jangan mengganggu Enola lagi. Ucok lalu menyuruh Helen untuk diam karena dia melihat pesawat milik smokers datang. Pesawat itu menembaki kapal Ucok. Helen pun kebingungan karena Ucok tidak melakukan sesuatu. Ucok malah masuk ke dalam kapal. Helen yang panik menembakkan peluru tali yang mengenai pesawat smokers. Ucok yang melihatnya kaget karena tali itu sekarang nyangkut di layar kapal.
Pilot pesawat mencoba untuk memotong tali agar dia bisa kabur. Sementara Ucok juga naik ke atas layar kapal untuk memotong tali. Pilot pun berhasil memotong tali lebih dulu, membuat kapal bergoyang hebat. Ucok pun terpental. Singkat cerita, Helen meminta maaf atas apa yang dia lakukan. Dia mengira kalau Ucok bersembunyi. Ternyata Ucok sedang mencari senjata untuk melawan smokers. Ucok yang emosi mengeluarkan pisau untuk memotong rambut Helen. Ucok memperingatkan Helen untuk tidak menyentuh apapun lagi di kapalnya. Enola mencoba membela Helen. Ucok lalu melihat ada krayon di tangan Enola. Ucok yang marah juga memotong rambut Enola. Di dalam markas smoker, pilot pesawat memberitahu Deacon di mana letak perahu Ucok berada. Mereka pun menyusun rencana untuk menjebak Ucok. Suatu hari, ketika Enola sedang makan dengan Ucok, dia melihat kaki Ucok yang berselaput. Enola berharap mempunyai kaki seperti itu agar dia bisa berenang, karena selama ini semua orang menganggapnya aneh karena dia tidak bisa berenang. Helen lalu memberikan sebuah gambar dari Enola serta mengembalikan krayon milik Ucok. Helen berkata kalau Enola bukanlah anak kandungnya. 6 tahun lalu, Helen tak sengaja menemukan Enola yang terombang-ambing di dalam sebuah keranjang bayi. Semua orang menganggap Enola anak yang aneh, namun Helen tetap merawatnya hingga saat ini. Ucok yang kasihan pun membiarkan Enola menggunakan krayon miliknya. Pagi harinya, Helen terkejut melihat Enola terjun ke laut bersama Ucok. Ucok sedang mengajari Enola agar bisa berenang. Mereka berdua terlihat begitu bahagia. Untuk pertama kalinya, Ucok merasa kalau dia memiliki teman di bumi ini. Singkat cerita, Ucok melihat ada pos penukaran di depan. Ucok memutuskan untuk mampir karena dia membutuhkan resin untuk memperbaiki perahunya. Ucok lalu melihat cairan aneh di permukaan laut. Ternyata itu adalah darah. Pos penukaran itu sudah dikuasai smokers. Ucok melihat situasi di dalam laut menggunakan teropong. Dia melihat smokers yang bersembunyi di dalam laut. Ucok pun langsung memutar arah kapal untuk menghindari smokers. Smokers yang ada di dalam laut lalu muncul ke permukaan mengejar Ucok. Ucok menyuruh Helen dan Enola berpindah-pindah sisi agar mereka bisa terhindar dari tembakan jaring smokers. Dengan susah payah, mereka pun akhirnya berhasil mengalahkan smokers. Ucok lalu mengeluarkan layangan untuk menambah kecepatan kapal. Dari jauh, Deacon yang marah melihat anak buahnya gagal membawa Enola berhasil menembak perut Ucok. Setelah situasi aman, Helen terlihat marah-marah setelah mengetahui Ucok akan menjual dirinya untuk ditukarkan resin di pos penukaran tadi. Ucok beralasan kalau Helen selalu membawa dirinya ke dalam masalah. Sambil emosi, Ucok berkata kalau daratan itu hanyalah mitos. Helen pun kecewa. Bukankah Ucok sendirilah yang mengatakan kalau dia pernah melihat daratan? Helen sangat percaya kalau daratan itu ada, karena dahulu ada tanah di dalam keranjang bayi Enola saat baru ditemukan. Ucok pun kembali meyakinkan Helen kalau daratan itu tidak ada, karena dia sudah berlayar kemanapun, tapi tidak pernah sekalipun melihat adanya daratan. Helen masih tidak percaya perkataan Ucok, karena di dalam perahu Ucok banyak benda-benda yang belum pernah dia lihat, dan sepertinya benda-benda itu berasal dari daratan. Ucok yang kesal pun mengajak Helen untuk melihat sesuatu. Ucok menyiapkan balon oksigen untuk Helen. Enola tidak bisa ikut dengan mereka karena hanya memiliki 1 balon oksigen. Enola menunggu di kapal sementara Helen dan Ucok akan masuk ke dalam lautan. Ucok tidak membutuhkan balon oksigen karena dia bisa bernafas di dalam air. Mereka pun masuk semakin dalam hingga Helen melihat pemandangan yang mengerikan. Helen melihat kota yang tenggelam di dasar lautan. Di sanalah Ucok menemukan tanah serta benda-benda yang ada di kapalnya. Saat Ucok dan Helen kembali ke permukaan, Deacon dan para smoker sudah ada di sana. Deacon belum menemukan Enola karena gadis kecil itu bersembunyi di bagian bawah kapal. Deacon pun mengancam akan membunuh Ucok dan Helen jika mereka berdua tidak memberitahu di mana Enola berada. Mendengar hal tersebut, Enola pun keluar dari tempat persembunyiannya karena dia takut Helen dan Ucok akan dibunuh. Deacon pun langsung menangkap Enola. Deacon menyuruh anak buahnya untuk membunuh Ucok dan Helen serta membakar perahu Ucok. Beruntung Ucok dan Helen berhasil kabur dengan masuk ke dalam air. Singkat cerita, saat Ucok dan Helen kembali ke permukaan, Enola sudah dibawa Deacon dan kapal Ucok sudah hancur berkeping-keping. Di dalam markas smokers, Deacon mencoba menyuruh Enola memberitahunya di mana letak daratan itu berada. Deacon memberikan krayon agar Enola mau berbicara dengannya. Deacon ingin pergi ke daratan dengan alasan kalau dia kekurangan tempat karena anak buahnya sudah terlalu banyak. Enola pun menyuruh Deacon menggunakan sistem yang sama seperti di atol, yaitu mengizinkan bayi lahir ketika ada yang meninggal. Jadi mereka tidak akan kekurangan bahan makanan dan air. Mendengar hal ini, Deacon malah marah. Dia hanya menginginkan lahan di daratan untuk menampung semua anak buahnya. Deacon lalu bertanya tentang tato di punggung Enola. Enola menjawab kalau tato itu adalah petunjuk menuju daratan. Namun Enola sendiri juga tidak bisa membaca tato di punggungnya.
Deacon lalu menyumpahi Ucok yang telah membuat matanya hilang satu. Enola pun berkata kalau Deacon tidak akan bisa membunuh Ucok karena Ucok lebih kejam dari Deacon. Enola yakin kalau Ucok akan datang untuk menyelamatkannya. Di tempat lain, Helen masih percaya dengan adanya daratan karena manusia tidak diciptakan untuk hidup di lautan. Manusia mempunyai sepasang kaki yang digunakan untuk berjalan di tanah, bukan di air. Keesokan harinya, Gregor berhasil menemukan Helen dan Ucok. Gregor yang terbang menggunakan balon udara melihat asap yang berasal dari puing-puing kapal Ucok. Gregor lalu melemparkan tali agar Helen dan Ucok bisa naik. Helen memberitahu Gregor kalau Smokers telah menculik Enola. Gregor lalu membawa Helen dan Ucok ke tempat perkumpulan warga atol yang masih selamat. Ada beberapa warga atol yang tidak setuju dengan kehadiran Helen dan Ucok. Gregor lalu memperlihatkan makalah yang berisi huruf-huruf seperti tato di punggung Enola. Sepertinya Gregor bisa memecahkan teka-teki tato Enola. Gregor meminta warga atol untuk membantu menyelamatkan Enola agar mereka bisa mencapai daratan. Namun ternyata mereka bersikeras menolak membantu. Mereka memilih untuk tetap berlayar karena takut dengan Smokers. Di tengah-tengah perdebatan, Ucok memilih untuk pergi sendirian. Ucok pergi kembali ke kapalnya. Dia melihat gambar pohon yang digambar oleh Enola. Ucok lalu mencari sebuah buku di mana terdapat gambar pohon. Ucok pun menyadari kalau Enola tidak berhalusinasi. Enola pasti pernah melihat daratan secara langsung. Di tempat lain, Nord mencoba mencari tahu arti tato di punggung Enola, namun mereka malah kebingungan. Deacon pun menyuruh anak buahnya itu menyembunyikan Enola karena situasi di luar terdengar kacau. Deacon harus keluar menyampaikan beberapa pidato kepada anak buahnya yang sudah mulai resah. Di luar, Ucok berhasil menemukan markas Smokers. Ucok pun menaiki markas yang berupa kapal tanker raksasa itu. Ucok melihat ribuan pasukan Deacon berebut makanan. Hal ini dimanfaatkan Ucok untuk mengamati keadaan. Ucok melihat sebuah drum yang berisi bahan bakar. Di atas balkon, Deacon memulai pidatonya tentang daratan. Sementara itu, Ucok menyerang beberapa Smokers. Ucok kemudian menyamar menjadi Smokers agar dia bisa masuk ke dalam kapal. Di dalam, Enola memberitahu Nord kalau Smokers berada dalam bahaya karena Ucok sebentar lagi akan datang menyelamatkannya. Di luar, beberapa anggota Smokers yang lain sudah mengetahui keberadaan Ucok di markas mereka. Mereka pun berpencar untuk mencari Ucok. Di atas, Deacon memberitahu anak buahnya kalau dia sudah mengetahui di mana letak daratan berkat tato di punggung Enola. Dia menunjukkan tato itu kepada anak buahnya. Mereka semua pun bersorak gembira. Deacon lalu menyuruh semua anak buahnya untuk bersiap-siap. Mereka semua pun mulai mendayung kapal tanker raksasa itu. Seseorang bertanya kepada Deacon kemana mereka akan pergi. Ternyata Deacon juga tidak tahu. Dia hanya asal-asalan memerintahkan anak buahnya. Dia hanya pura-pura tahu letak daratan di depan para anak buahnya. Seorang pria misterius selalu muncul di atas kapal. Ternyata orang itu adalah Ucok. Ucok menyuruh Deacon untuk membebaskan Enola. Deacon tentu saja menolak menyerahkan Enola. Ucok pun mengancam akan melemparkan flare ke dalam lubang penyimpanan bahan bakar. Ucok pun mulai menyalakan flare itu. Mendengar hal tersebut, Deacon tidak percaya. Dia menganggap Ucok hanya menggertak saja. Namun Ucok adalah pria sejati. Dia langsung menjatuhkan flare membuat kapal Deacon meledak dengan hebat. Ledakan itu menewaskan semua anak buah Deacon yang sedang mendayung. Ucok kemudian berlari. Smokers pun mengejarnya. Ucok menjebak Nord hingga tumbang. Deacon lalu membawa Enola untuk pergi menggunakan pesawat. Saat Ucok akan mengejar, Nord muncul menghalanginya. Setelah berhasil menembak Nord, Ucok pun mengejar pesawat itu. Akhirnya Ucok berhasil menggagalkan pesawat itu terbang. Ucok segera mengeluarkan Enola dari pesawat dan membawanya pergi dari kapal. Gregor, Helen, dan penjaga gerbang datang menjemput Ucok menggunakan balon udara. Gregor menurunkan tali agar Ucok dan Enola bisa naik. Namun di bawah, Deacon ikut menaiki tali itu juga. Deacon menarik kaki Enola. Helen pun melemparkan sebuah botol yang mengenai kepala Deacon. Enola lalu menendang Deacon hingga terjatuh ke laut. Dari bawah, Deacon lalu menembak balon udara dan membuat Enola terjatuh. Deacon dan kedua anak buahnya bersiap untuk mengambil Enola. Ucok pun mengikatkan tali dan melompat. Ucok berhasil lebih dulu menangkap Enola. Deacon dan kedua anak buahnya pun bertabrakan. Di dalam balon udara, Gregor akhirnya berhasil memecahkan kode tato di punggung Enola. Dia mengetahui letak daratan dengan mengikuti angka-angka yang ada di tato itu. Setelah beberapa minggu terbang hingga persediaan air mereka habis, mereka akhirnya berhasil menemukan daratan. Itu adalah tanah kelahiran Enola. Mereka menemukan sepasang mayat yang diduga orang tua Enola. Namun di sini, Ucok memutuskan untuk kembali ke lautan karena dia merasa lebih nyaman berada di tengah lautan. Ucok juga masih memiliki satu keinginan, yaitu dia ingin bisa menemukan orang yang sama seperti dirinya, manusia setengah ikan. Helen dan Enola pun melihat kepergian Ucok dari atas bukit.
Dan berakhirlah alur cerita film Waterworld ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah bertemanlah dengan manusia ikan jika ingin selamat. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.